Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis tragedi pengeboman gereja di Makassar sebagai pengingkaran sila Pancasila dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami dengan saya Bunga Aulia, beserta rekan saya Muhammad Kolbi, Maria Kelmira, Jelina Lubis, Gabriela Aubrey, Adelia Friska, Helmi Aditya, dan Naza Amalia. Next. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS selaku Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Bambang Supriyono MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya beserta jajarannya. Terima kasih kepada Ibu Nila Firdausi Nuzula, SOS MSI PhD sebagai Kaprodi Administrasi Bisnis. Dan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komariah Solihah, SDMS IPU ASEAN Engineer, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Next. Berikut merupakan daftar isi tentang analisis kami. Yang pertama yaitu definisi terorisme, yang kedua yaitu relasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, yang ketiga yaitu terorisme sebagai tindakan pengingkaran sila Pancasila, dan yang terakhir yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat dalam menangkal terorisme. Next. Yang pertama yaitu definisi terorisme. Terorisme dalam hal ini diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada target yang tidak ada hubungan langsung dengan korban yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, dan ketidakpastian. Next. Berikutnya yaitu klasifikasi terorisme. Menurut YC Army Doctrine Command, berdasarkan motif dan latar belakang terjadinya, terorisme dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, terorisme politik. Terorisme politik yaitu tindakan teror yang didasarkan atas alasan politik. Yang kedua, terorisme ideologi, yaitu tindakan teror yang didasarkan atas alasan ideologi dan kepercayaan yang dianutnya, sehingga muncul rasa superioritas di dalam kelompok tersebut dan melakukan segala cara untuk menyebarkan ideologi yang diyakininya. Dan yang terakhir, terorisme negara, yaitu tindakan teror yang didasarkan atas alasan penindasan oleh suatu negara, baik negara sendiri maupun negara luar yang masuk. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai revolution atau rebellion. Next. Yang kedua, relasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Menurut Islah Bahrawi tahun 2009, intoleransi itu adalah bibit awal dari munculnya pemahaman radikalisme di masyarakat. Para pelaku teror yang melakukan aksi terorisme memiliki ideologi radikal yang tidak toleran terhadap adanya perbedaan, menentang heterogoitas, dan anti kebinekaan. Next. Selanjutnya yaitu terorisme sebagai tindakan pengingkaran sila Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terorisme merupakan tindakan terhadap pengingkaran sila Pancasila. Oleh karena itu, kami telah merangkum beberapa sila yang telah dilanggar oleh tindakan terorisme ini. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama harus selalu ditanamkan dalam perbuatan dan perilaku agar menghindari praktik terorisme dan kekerasan atas agama. Next. Yang selanjutnya adalah sila kedua dalam Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh berbuat tercela, menghina, atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Next. Baik, selanjutnya sila Pancasila yang diingkari adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi dalam hal ini upaya dalam merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali melalui pengimplementasian sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga aksi terorisme dapat dicegah dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni dengan mengedepankan rasa kebangsaan untuk persatuan dan
dan kesatuan di antara sesama warga negara Indonesia. Next. Selanjutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk hidup, untuk makmur, untuk sehat, nyaman, aman, bahagia, dan tentram. Dan dalam hal ini aksi terorisme tidak peduli tentang pengamalan sila tersebut. Next. Yang keempat, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat dalam menangkal terorisme. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bukan hanya hasil dari pemikiran-pemikiran oleh sekelompok orang atau seseorang sebagaimana ideologi lain. Akan tetapi, Pancasila berkembang dari hasil nilai-nilai adat istiadat yang muncul, nilai kebudayaan, dan unsur-unsur religius yang terdapat di masyarakat sebelum terbentuknya sebuah negara. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, serta ideologi bangsa dan negara, juga sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi penopang yang kuat dan sebagai way of life dalam menghadapi tantangan dan rintangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang, termasuk dalam hal menangkal munculnya pemahaman radikalisme dan terorisme. Next. Selanjutnya adalah tragedi pengeboman gereja di Makassar. Nah, tragedi ini merupakan bentuk dari tindakan terorisme sekaligus sebagai tindakan pengingkaran Pancasila seperti yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Nah, tragedi ini merupakan tindakan bom bunuh diri yang terjadi di gerbang gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Tentunya tindakan ini jelas tidak bisa ditolerir karena sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat bertentangan dengan nilai dari ajaran agama manapun yang ada di Indonesia. Dan hal ini dapat merusak integrasi negara Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas waktunya. Saya Immanuel Virus dari kelompok 6, izin bertanya, hal apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menanggulangi kasus terorisme yang ada, terutama di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hilman. Kepada penanya kedua, disilakan untuk membacakan pertanyaannya. Izin bertanya, saya dari kelompok 4, nama saya Nafila Albira. Pertanyaan saya, terorisme sebagai tindakan pengingkaran Pancasila merupakan tindakan yang harus dibasmi. Nah, bagaimana tindakan pemerintah dalam hal ini yang sesuai dengan nilai Pancasila dan undang-undang yang berlaku? Baik, terima kasih Saudari Nafila. Kami akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Hilman terkait hal apa saja yang dapat dilakukan mahasiswa agar dapat menanggulangi kasus terorisme terutama di Indonesia. Menurut saya, mahasiswa dapat melakukan peran provokatif yaitu dengan memprovokasi hal-hal bersifat positif kepada masyarakat, khususnya di Indonesia dan di dunia kampus tentang bahaya laten terorisme. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat berperan edukatif dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pemahaman dan peningkatan pengetahuan akan terorisme yang bertentangan dengan hukum, nilai integritas, juga tujuan pembangunan bangsa yang diharapkan dalam kegiatan ini. Masyarakat Indonesia dapat menjadikan tersebut sebagai tindakan preventif dalam menangkal terorisme. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat menghindari kegiatan keagamaan yang eksklusif atau bersifat tertutup di kalangan mahasiswa, karena umumnya terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia muncul akibat adanya kegiatan keagamaan yang bersifat tertutup. Sekian dari saya. Izin menambahkan jawaban. Yang pertama, melestarikan kegiatan Islam yang penuh perdamaian, sejuk, dan saling menyayangi dengan cara menggiatkan mengaji di setiap fakultas dengan mendatangkan ulama untuk memberikan pemahaman agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kedua, memberikan kegiatan kemahasiswaan yang lebih banyak dengan meningkatkan bakat dan kemampuan melalui olahraga, riset, dan pengembangan diri. Yang ketiga, membentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi hasutan dan pola rekrutmen teroris baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya.
Yang keempat, perlu penguatan kembali mata kuliah yang mempunyai kaitan dengan penguatan kebangsaan. Misalnya seperti mata kuliah agama Islam, Pancasila, sejarah, dan ilmu sosial yang harus diperkuat dengan konteks kebangsaan. Terima kasih. Bagaimana Saudara Hilman? Baik, terima kasih atas jawabannya sudah terjawab. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nafila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nafila. Bagaimana tindakan pemerintah dalam hal ini yang sesuai dengan nilai Pancasila dan undang-undang yang berlaku? Sebelumnya, pengaturan tentang terorisme sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam UU tersebut, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pasal 1 ayat 2. Dengan adanya hal ini, hukuman pidana bagi terpidana kasus terorisme tertuang dalam pasal 6. Paling singkat bisa dipenjara selama 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Bahkan bisa dipenjara seumur hidup atau pidana mati. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan, kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik dan internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dengan paling lama 20 tahun. Bisa jadi sampai seumur hidup atau pidana mati. Sekian dari saya. Saya Nazama Liana Bila izin menambahkan. Yang pertama tadi adalah bagaimana tindakan pemerintah dalam hal ini yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dalam hal ini saya akan mengambil pada poin sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga aksi terorisme dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana tindakan yang pemerintah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara umum, undang-undang atau peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan dalam hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif, di mana undang-undang ini memiliki kekuatan yang berguna untuk mengikat dan mengatur setiap elemen masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Selain pasal-pasal yang disebutkan oleh Saudara Kolbi, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang pada pasal 12A ayat 1 berbunyi, setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pada pasal 12A ayat 2 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Sekian, terima kasih. Bagaimana Saudari Nafila? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Dengan terjawabnya semua pertanyaan, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.